Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama untuk materi yang selanjutnya. Untuk pada topik kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Enterprise Risk Management atau kita singkat ERM pada perusahaan. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang ERM ini dan seberapa pentingkah ERM ini bagi perusahaan? Nah, semoga video ini dapat memberikan gambaran pada saudara tentang pentingnya IRM dan apa yang harus saudara lakukan ketika nantinya ada di dalam perusahaan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa saudara implementasikan untuk ke depan nantinya. Nah, sebelum kita mulai ya, kita akan perkenalan dulu tentang apa yang dimaksud dengan ERM atau Enterprise Risk Management dan seberapa pentingkah ERM bagi perusahaan. Secara singkat, pengertian dari ERM itu adalah bagaimana perusahaan itu memanajemen risikonya. Intinya itu seperti itu. Nah, risiko ini tidak bisa kita hindari. Ibarat sekarang saudara itu sedang berkuliah. Nah, pasti kan ada risikonya. Risiko dari mahasiswa itu ya paling enggak males, ya kan? Artinya tidak ada semangat untuk belajar. Kemudian risiko yang selanjutnya ya kemungkinan ada risiko biaya. Karena mungkin ada fasilitas yang harus saudara penuhi terkait untuk perkuliahan tetapi tidak dapat dipenuhi. Nah, bagaimana cara menghindarkan risiko ini ya? Jadi kita tidak bisa menolak adanya risiko, tapi kita meminimalisir dengan adanya risiko. Nah, manajemen ini akan mengatur bagaimana risiko ini sedemikian rupa diolah. Nah, pengolahannya itu bisa menggunakan sistem. Nah, ada sistem informasi yang memang didedikasikan dan digunakan untuk mengatur risiko yang ada di perusahaan itu biar bisa dikendalikan dengan baik. Lalu seberapa pentingnya IRM bagi perusahaan? Menurut saya ini sangat penting sekali. Karena bisnis itu tidak bisa terlepas dari yang namanya resiko. Resiko itu bisa dari eksternal maupun internal. Saudara bisa menggambarkan ketika nanti mempunyai bisnis atau mungkin sekarang mempunyai bisnis. Nah, pasti ada yang namanya resiko, baik itu resiko dari luar, misalkan adanya pesaing baru, atau resiko dari dalam dengan adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan kita. Nah, jadi dengan adanya implementasi IRM ini menjadi sangat penting adanya bagi perusahaan karena dengan adanya IRM ini kita bisa memitigasi resiko ya. Dan kita bisa meminimalisir dan bisa mengolah resiko itu menjadi sebuah peluang. Nah, ini yang melihat seberapa pentingnya IRM. Lalu ya, apa itu manajemen risiko? Nah, manajemen risiko itu seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, yaitu dengan bagaimana mengelola ketidakpastian itu ya menjadi sebuah sumber daya. Risiko itu adalah bentuk ketidakpastian. Ya, apakah saudara bisa melihat apa yang akan terjadi nanti sore misalkan? Risiko apa yang akan saudara temui nanti sore? Karena kita tidak bisa tahu. Karena itu sifatnya ketidakpastian. Nah, strateginya adalah memindahkan risiko atau menghindari atau mengurangi. Misalkan risiko yang terjadi nanti siang misalkan adalah saudara tidak bisa bepergian karena hujan. Kita tidak bisa meramalkan apakah nanti siang terjadi hujan, sore hujan tidak, banjir tidak. Tapi bagaimana menghindari dan menguranginya? Ya, saudara mungkin menggunakan jas hujan. Atau mungkin kalau terasa lebih ribet karena membawa laptop, nah takut kebasahan ya mungkin saudara menggunakan transportasi online, mobil ya. Nah, jadi itu tidak bisa menghindari resiko ya, tetapi kita mengakali atau kita mengurangi risiko dengan cara
cara-cara pengganti tadi, sehingga ya risiko itu bisa menjadi peluang, artinya bisa menjadi sumber daya gitu, karena kita tidak menghindari nih. Jadi sebenarnya itu menghindari dalam arti tanda petik ya, tapi kita ini eh, apa namanya, dengan adanya kekurangan itu kita bisa mengolah menjadi sebuah kelebihan. Nah, lalu tujuan dari manajemen risiko ini kita pelajari. Yang pertama jelas mengurangi risiko ya. Sehingga dengan adanya kita mempelajari manajemen risiko ini, pekerjaan yang ada di perusahaan itu bisa menjadi lebih diterima. Nah, risiko yang dialami oleh mahasiswa saat ini adalah risiko malas belajar misalkan. Nah, bagaimana kita mengolah risiko ini sehingga mahasiswa menjadi tidak malas belajar? Yaitu diberikan fasilitas teknologi untuk memudahkan mahasiswa belajar, misalkan dengan e-learning, dengan smart class. Ya, artinya dengan smart class mahasiswa bisa blended learning dengan hadir dan tidak hadir, karena kan menjadi lebih fleksibel dalam belajar dan berbagai macam hal ya untuk mengurangi risiko. Nah, sifat dari risiko yang berupa ketidakpastian ini biasanya ini ya, jadi tidak selalu, tapi biasanya itu timbul karena tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Misalkan di antara kalian dulu pernah menjadi panitia konser misalkan. Pastinya perencanaan yang sudah saudara rencanakan dari awal belum tentu nanti ketika pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, menjadi hal yang biasa ketika perusahaan mempunyai sebuah perencanaan bisnis, tetapi actionnya terkadang terjadi gangguan. Nah, dan ketidakpastian ini juga bisa timbul karena adanya keterbatasan informasi. Misalkan ya, saat ini saudara sudah misalkan semester akhir. Nah, semester akhir sudah akan menghadapi ujian skripsi misalkan. Karena kurangnya informasi yang saudara dapat, sehingga saudara menjadi santai. Ya, santai dalam artian hanya mempersiapkan skripsi saja, tetapi tidak mempersiapkan what next after graduate. Ya, akhirnya apa? Ketika wisuda, kita bingung mau kemana ya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mempersiapkan soft skill untuk menghadapi para pesaing atau kompetitor ketika akan mencari pekerjaan. Nah, kita hanya mengandalkan IPK saja, ya, dan mengandalkan kepercayaan diri saja. Karena kurangnya informasi akan apa dunia kerja after lulus. Nah, itu kan menjadi sebuah risiko bagi seorang mahasiswa. Nah, tugas kami di universitas ini mempersiapkan bagaimana saudara ini menjadi lebih siap, baik dari sisi nilai dan sisi kesiapan kerja. Nah, inilah yang sedang kita persiapkan sehingga nanti ada garansi ketika saudara lulus itu ya bisa bekerja. Nah, jadi ini yang memang selalu digodok oleh universitas sehingga apa? Menjadi jaminan mahasiswa tidak nganggur ketika lulus. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan adanya IRM ini memang erat kaitannya dengan COSO. Nah, COSO itu sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang awal ya. Ya, karena kalau kita sudah berbicara dengan COSO, itu pasti erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, COSO berkaitan erat dengan IRM karena sama-sama berkutat seputar pengendalian. Nah, kemudian IRM ini didefinisikan oleh COSO. Nah, COSO itu kan lebih
terkenal dengan COSO Framework. Nah, kalau lupa silakan saudara buka lagi itu apa yang dimaksud dengan COSO Framework. Nah, jadi didefinisikan sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diimplementasikan dalam setiap strategi. Artinya, sebenarnya sama aja ya. Manajemen perusahaan yang dijalankan saat ini itu pasti dasar dari implementasi sebuah strategi perusahaan yang telah dirancang sebelumnya. Ya, pasti mereka meyakini bahwa strategi yang mereka buat itu dapat mencapai tujuan perusahaan. Tetapi realnya ketika nanti sudah dijalankan itu belum tentu apa yang direncanakan itu sesuai dengan yang diharapkan. Actionnya ya. Nah, jadi ya memang perlu dengan adanya mitigasi resiko ini untuk menghindari resiko ketidakpastian yang nantinya akan datang pada saat rencana itu dijalankan. Nah, jadi sangat penting sekali bagi saudara ketika nanti masuk ke dunia bisnis, ya, kemudian melihat berbagai macam kekurangan yang ada di bisnis. Nah, lalu saudara harus ingat dengan risk management. Nah, risk management itu ya kalau saudara ingin lebih simpel lagi dalam mengelolanya ya, silakan gunakan sistem informasi. Banyak di luar sana sistem informasi yang menjual tentang IRM. Nah, ada yang ya rata-rata berbayar, tetapi juga ada yang murah sampai tidak murah. Lalu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari IRM ini ketika akan mengimplementasikan ke perusahaan? Ya, jadi ya setidaknya IRM ini ada satu kesatuan terpadu dengan COSO. Nah, dan juga bisa menjelaskan kerangka kerja atau framework dari IRM sehingga komponen IRM ini bisa menjadi kesatuan dengan COSO. Nah, pertanyaan di sini, framework IRM itu apa? Nanti kita akan pas bersama tentang framework IRM. Nah, kita mulai dengan IRM sistemnya dulu. Nah, dengan sistem IRM, ya, kita bisa menghitung ya besaran resiko dan modal yang diperlukan untuk mengcover resiko kredit. Nah, dengan adanya sistem yang mengelola itu ya sebenarnya kita tidak terlalu manual lagi ketika nanti akan memperkirakan resiko yang datang bagi perusahaan. Resiko kan datangnya kan macam-macam, bukan dari hanya uang saja, tetapi dari resiko pasar. Nah, dengan adanya IRM sistem ini, kita bisa mengukur berapa modal per SBU atau strategi bisnis unit. Nah, strategi bisnis unit itu adalah strategi unit bisnisnya perusahaan. Artinya ketika perusahaan akan menghadapi misalkan akan meluncing produk baru makanan yang rasanya itu ibaratnya ekstrim, mungkin saat ini sudah biasa. Nah, kita ambil contoh produk mie instan saja misalkan. Dari produk Indomie itu mereka mengawinkan rasa kebab rendang kalau saudara pernah lihat ya. Kan itu suatu hal yang aneh pada awalnya ya. Jadi itu menjadi sebuah strategi bisnis unitnya Indofood untuk meluncurkan produk yang aneh tadi. Nah, dengan adanya IRM ini, mereka bisa menghitung berapa tingkat risiko dan modal ketika produk ini di-launch di pasar. Nah, tantangannya mungkin dengan kompetitor baru yang ikut-ikut membuat produk yang sama. Nah, jadi dengan adanya sistem IRM ini bisa ditekan ya, sehingga hasil akhirnya dari bagan ini bisa the most profitable SBU atau produk, sehingga produk itu bisa lebih menguntungkan bagi Indofood tadi ketika dia meluncurkan produk yang aneh tadi kan rasanya memang tidak wajar karena belum pernah selama ini ya waktu itu ya ada mie instan dengan rasa tersebut. Kalau dalam struktur organisasi
IRM ini ada bagan organisasinya. Jadi mereka ini ada divisi khusus yang memang membidangi di bidang IRM. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi dari IRM yang ada di perusahaan. Jadi ini merupakan divisi tersendiri yang ada di perusahaan ya. Lalu definisi IRM menurut Coso ya. Kita skip dulu. Nah, ini dia. Ini adalah Coso framework yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini kerangka dari Coso. Nah, dimulai dari internal environment ya, sampai ke tahap monitoring. Nah, untuk satu persatu kita bahas di slide berikutnya. Di lingkungan internal atau internal environment, nah kita itu ya, misalkan ketika kita akan meluncurkan produk selama bulan Ramadan ini. Ya, contohnya kita mengambil session Ramadan. Ya, misalkan akan meluncurkan produk makanan yang belum pernah ada di kota ini. Apa saya tidak tahu ya. Nah, kita lihat dari kondisi lingkungannya dulu. Apakah sudah ada? Atau misalkan saudara akan membuat wadai. Ya, udah sangat biasa ya, wadai di mana-mana ada. Tapi dengan melihat lingkungan yang sekitarnya itu sudah ada. Nah, apa yang akan saudara tawarkan dari produk yang memang sudah ada? Kemudian ketika sudah ketemu lingkungannya, saudara akan membidik siapa, barulah menentukan sasaran. Sasarannya itu adalah mungkin golongan muda, ya. Kemudian identifikasi peristiwanya. Peristiwa apa yang diidentifikasi? Golongan muda itu rata-rata mereka bekerja atau tidak. Resikonya adalah ketika golongan muda ini tidak gajian, ya, atau ya mereka bosenan ibaratnya. Lalu tanggapan dari risiko itu kita harus ngapain ketika terjadi risiko tadi? Nah, baru ketika sudah akan menanggapi terjadilah pengendalian. Misalkan golongan muda tadi tidak membeli ya kita repackaging ulang produk tadi untuk golongan anak-anak ya. Anak-anak itu merupakan sasaran empuk marketing ya. Karena mereka itu selalu dipenuhi keinginannya oleh orang tua. Ya, rata-rata kan begitu. Ketika anak-anak meminta, rata-rata juga orang tua akan membelikannya. Nah, itu kan aktivitas pengendaliannya. Kemudian informasi dan komunikasi artinya kita mulai melakukan reporting kepada diri sendiri. Melihat ya yang selama ini kita kerjakan dibuatkan reporting. Nah, yang memantau itu adalah bisa kita sendiri ya, bisa dari owner untuk memantau apakah rangkaian peristiwa dari A ke Z ini sudah sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Nah, jadi dilakukan monitoring untuk melihat seberapa jauh efektivitas implementasi IRM ini. Kemudian apabila kita memandang sebuah risiko ya, kita lihat dari pandangan lama ya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga tingkat keuntungan. Jelas ya? Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi juga keuntungan. Kira-kira contoh apa ini? Ya, kita ambil yang ekstrimnya saja. Memperdagangkan narkoba itu kan merupakan risiko yang tinggi ya, karena diincar oleh tenaga keamanan. Tetapi juga menjadi keuntungan yang tinggi juga. Ibaratnya kalau ekstrimnya contohnya seperti itu. Nah, saudara ketika akan menjual produk makanan yang biayanya operasionalnya tinggi, misalkan akan membuat restoran ramen yang rasanya otentik dengan Jepang, ya, dengan layoutnya itu lebih ke anime dan sebagainya. Tentunya ini menjadi sebuah risiko tinggi ya, karena menjadi hal yang baru, tetapi ya akan mendatangkan keuntungan.
karena menjadi hal yang baru. Nah, pandangan saat ini ya, resiko itu ya ada tahap declining-nya, ada tahap penurunan. Yaitu sudah hal yang mungkin kita melihat dari kondisi corona kemarin ya, resiko terjadi penurunan ya, ada tahap declining. Nah, ini kita mengelola dan kita mengendalikan apa yang harus kita lakukan terhadap penurunan resiko tadi. Nah, dengan adanya kerangka manajemen resiko ini, ya, harapannya ya, dengan prasarana perangkat lunak artinya dengan sistem dan prasarana keras artinya itu ya kita mengimplementasikan perangkat komputer itu tersedia di perusahaan sehingga bisa menghasilkan maksimalisasi value dari perusahaan. Jadi itu kita sedemikian rupa mempertahankan resiko, mengendalikan resiko, itu hanya untuk mencari sebuah value. Ya, kita melihat value dari Indomaret ya. Kalau kita melihat Indomaret itu kan value-nya hawanya pengen ke sana ya. Karena mereka menanamkan teknik mitigasi risiko yang bagus. Ya, tidak ada barang-barang yang usang, tidak ada barang-barang yang berdebu, ibaratnya seperti itu. Sehingga value dari perusahaan itu mereka bisa tingkatkan. Nah, kan itu salah satu praktik dari IRM juga. Kemudian komponen IRM. Lalu untuk IRM dan corporate governance itu apakah hal yang sama? Nah, corporate governance itu ya adalah artinya kan tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik. Biasanya kan good corporate governance. Nah, kalau corporate governance ya tata kelola perusahaan. Dengan adanya komponen IRM ini, corporate governance itu diharapkan bisa mengembangkan manajemen risiko dari atas ke bawah. Lah kok ke bawah ini pertanyaannya? Ya karena terkadang apa yang disampaikan oleh pimpinan itu menjadi hal yang berbeda ke bawahan. Misalkan rektor sudah menginstruksikan dilakukan pembelajaran daring. Tetapi untuk sampai level bawah, daring ini diterjemahkan dengan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Lentera, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang dengan Google Meet, ada yang seperti saya menggunakan teknik recording kemudian melalui YouTube. Nah, bervariasi. Nah, jadi itu kan harapannya. Kemudian kita lihat yang nomor 7 ya. Komponen selanjutnya adalah manajemen stakeholder, yaitu meningkatkan transparansi risiko untuk para stakeholder utama. Ya, artinya dengan IRM ini diimplementasikan dengan baik di perusahaan, dijalankan dengan baik, ya, sehingga para stakeholder ini puas dalam artian sudah menginvestasikan dananya gampangannya ke perusahaan, tetapi diberikan impact yang bagus. Jadi kan dengan adanya transparansi itu terlihat jelas perusahaan sedang rugi atau perusahaan sedang mengalami keuntungan. Nah, kemudian untuk penerapan IRM ya, tadi dari lingkungan tadi kita sudah bahas di awal ya. Ini cuman alur bagan saja untuk memperjelas dari yang kita jelaskan di awal. Nah, lalu sebenarnya sebelum kita tutup ya, apa sebenarnya pentingnya mempelajari manajemen resiko ini ya? Nah, kita sebagai pribadi itu dapat menjadi sebuah manajer risiko yang profesional yang dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadi sehari-hari. Ya, dengan kita menerapkan manajemen risiko, kita itu ibaratnya sekarang lebih bijak. Saat ini saudara sudah semester berapa? Kurang berapa semester lagi? Ya, setelah menyelesaikan perkuliahan saudara mulai berpikir mau jadi apa, ya. Mau dibawa kemana pribadi kita? Kita akan bekerja berlabuh di kota mana, ya? Dengan siapa nantinya kita akan tinggal. Nah, ini seharusnya dipikirkan dari sekarang.
Bukan nanti dan nanti, karena sifatnya nanti ini tidak pasti ya. Jadi memang kita harus menjadi lebih bijak. Nah, jadi ya inilah pentingnya mempelajari manajemen risiko bagi pribadi kita masing-masing. Nah, akhirnya untuk hari ini ya kita banyak ya belajar dan semoga bisa diambil kesimpulan yang baik tentang manajemen risiko ya. Misalkan saudara masih belum paham manajemen risiko buat perusahaan, setidaknya saudara bisa melekatkan kepada diri sendiri bahwa manajemen risiko atau enterprise risk management ini ternyata juga menjadi warning buat diri kita sendiri ya. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan ya. Apabila masih terdapat pertanyaan, silakan saudara sampaikan dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan saudara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.